Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu resiko gagal bayar atau telat bayar dalam aplikasi pinjaman online paylater seperti Akulaku. Banyak yang bertanya apakah jika kita telat bayar atau gagal bayar di Akulaku, apakah kita akan kesulitan mengajukan pinjaman online di tempat lain atau di pinjol lainnya. Apakah Akulaku ini memiliki pengaruh besar terhadap aplikasi pinjaman online yang lainnya? Dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan berdasarkan pengalaman saya dan beberapa teman yang sering memberikan komentar. Oke, jadi gini, banyak yang mengatakan bahwa jika seorang mengalami gagal bayar di Akulaku, maka akan kesulitan mengajukan pinjaman online di tempat lainnya. Ya, kalau sudah gagal bayar agak susah nih. Bahkan jika mereka juga mengalami gagal bayar di pinjaman online lain seperti Kredivo dan Kredit Pintar dan sebagainya. Namun, ada juga yang masih bisa mengajukan pinjaman online lainnya bahkan setelah mengalami gagal bayar di Akulaku nih. Khususnya saya akan bahas di Akulaku. Mengapa hal ini bisa terjadi dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemampuan seorang untuk mengajukan pinjaman di tempat lain setelah gagal bayar di Akulaku? Oke, mari kita bahas dalam video ini. Akulaku adalah salah satu aplikasi paylater yang terbesar di Indonesia saat ini, bahkan menjadi nomor satu dalam jumlah pengunduhan penggunaannya. Nah, Akulaku juga memiliki grup perusahaan yang besar ya, termasuk perusahaan-perusahaan yang diinvestasikannya. Kalian tahu Jack Ma kan? Nah, Jack Ma itu salah satu orang yang terkaya di Cina yang memiliki peran penting dalam grup perusahaan Akulaku ini. Mereka juga memiliki perusahaan investor dan menginvestasikan dana di perusahaan-perusahaan lain yang berada dalam satu grup dengan Akulaku seperti Neobank atau Nicommerce. Nah, dengan popularitas dan pengaruh Akulaku yang begitu besar, tidak mengherankan jika banyak orang yang menggunakan aplikasi pinjol Akulaku ini. Namun, mengapa banyak yang mengalami gagal bayar di Akulaku, tetapi masih bisa mengajukan pinjaman di beberapa pinjaman online yang lainnya? Ada yang merasakan seperti itu. Sekarang kita akan mencari jawabannya atas pertanyaan ini. Jadi buat kalian, untuk bisa memahami masalah ini, kita perlu memahami bahwa lembaga yang berhak memasukkan nama kita ke BI Checking atau Select OJK adalah lembaga-lembaga keuangan yang terkait dengan pinjaman online sendiri. Mereka adalah lembaga yang dapat memantau riwayat kredit dan pembayaran kita. Oke, kita lanjutin nih. Nah, dengan penjelasan mengenai dampak gagal bayar di Akulaku terhadap kemampuan mengajukan pinjaman di aplikasi lainnya yang bekerjasama dengan neobank atau lembaga serupa yang lainnya, saat ini banyak aplikasi pinjaman lain yang sudah mulai bekerja sama dengan bank-bank untuk melaporkan informasi ke OJK atau yang ke Select OJK atau ke BI Checking lah. Jadi, jika seorang mengalami gagal bayar dalam satu aplikasi pinjaman online yang bekerja sama dengan bank seperti neobank ini, kemungkinan besar mereka itu akan kesulitan mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman lainnya dan juga bekerja sama dengan bank tersebut. Ini karena data kredit buruk akan tercatat di sistem BI Checking atau Select OJK dan lembaga lainnya yang bisa melakukan perusahaan kredit juga dapat melihatnya ya. Namun nih, sebenarnya yang gagal bayar di Akulaku sendiri juga memiliki pengaruh yang signifikan. Meskipun sulit untuk mengukur seberapa besar pengaruhnya, umumnya terkenal bahwa setelah mengalami gagal bayar di Akulaku, banyak orang yang mengalami penolakan ketika mengajukan pinjaman di aplikasi lainnya. Ya, banyak kan sih mengatakan seperti itu. Ini bukan aturan yang mutlak ya, tetapi lebih merupakan tren yang umum terjadi. Emang sudah seperti itu. Tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan seorang untuk tetap dapat mengajukan pinjaman di aplikasi lainnya setelah gagal bayar di Akulaku. Nah, beberapa faktor tersebut mungkin termasuk lama keterlambatan pembayarannya, aplikasi pinjaman yang ingin diajukan, dan nominal pinjaman yang diminta. Biasanya semakin lama seorang telat bayar dan semakin besar nominalnya, semakin sulit juga untuk mendapatkan persetujuan di tempat lainnya. Jika ada teman-teman yang pernah mengalami gagal bayar di Akulaku selama lebih dari 1 tahun dan masih berhasil untuk mengajukan pinjaman di tempat lainnya atau di Akulaku dan setujui lah cair, kalian boleh komentar ya. Kalian boleh komentar di channel YouTube ini. Nah, ini bisa menjadi referensi bermanfaat bagi teman-teman lain yang mengalami situasi serupa. Jadi gini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa pinjaman online adalah kewajiban yang mungkin harus dibayar ya. Tapi kalau nggak bisa bayar ya udah digagal bayarin aja nggak apa. Suatu saat ada uang silahkan bayar. Ada risiko besar jika seorang sampai telat bayar atau gagal bayar, yaitu ditaruh DC-nya, mungkin masuk Select OJK, dan itu aja. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengelola keuangan dengan baik ya. Kalian juga harus bertanggung jawab dalam mengajukan pinjaman dan mengelola pinjaman itu sendiri. Sebesar apapun risiko gagal bayar dalam pinjaman online, itu seharusnya tidak mengganggu atau merugikan secara fisik, secara material, atau secara mental dalam hidup kalian. Yang paling penting, kalian bisa menjaga mental kalian, bagaimana harus bisa kuat dalam menghadapi permasalahan gagal bayar ini. Ya, kalian juga harus mempertimbangkan resiko-resiko dalam pinjaman online. Yang terbaik adalah kalian harus tetap tenang ya, dan mengutamakan kebutuhan dasar dulu, seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk beli makan, atau nafkah keluarga dulu adalah prioritas utama. Jangan sampai kalian bisa bayar hutang tapi nggak bisa buat makan.
Dan yang paling penting adalah tidak perlu panik dan terlalu khawatir jika ada tekanan dari penagihan atau dari DC-DC ya. Dalam banyak kasus, penagihan mungkin mencoba menakut-nakuti kalian, tetapi mereka tidak memiliki hak untuk mengambil harta kalian menyita tanpa persetujuan hukum yang benar. Intinya sangat penting untuk tetap tenang. Mungkin kalian boleh bicara lah sama penyedia pinjaman untuk mencari solusi kalau kalian punya uang untuk bisa negosiasi untuk bayar pokoknya aja. Tapi dengan catatan, kalian sudah cukup punya uang untuk bayar. Tetapi kalau jika belum ada dana, nggak apa-apa digagal bayar ini dulu, nggak apa-apa. Ditunda pembayarannya. Dan hadapi segala resiko, apapun itu dengan hati tenang, pikiran tenang, santai, nggak usah panik, dan nggak perlu gali lubang tutup lubang, apalagi mencari jasa-jasa joki galbay. Oke, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.